Shalom, sudah terkasih dalam Kristus dan salam jumpa dengan saya dalam Renungan Harian Katolik. Alangkah mengecewakan kalau kita melakukan sesuatu yang kita anggap terbaik untuk seseorang. Mungkin orang itu adalah orang Anda cintai. Bayangkanlah terhadap pasangan Anda misalnya, atau mungkin terhadap anak-anak Anda. Anda telah memberikan yang terbaik, Anda mencurahkan segalanya, dan yang Anda hadapi adalah bahkan sikap penolakan, sikap tidak tahu berterima kasih. Sakitnya itu sampai di sini. Jauh dalam lubuk hati Anda terluka. Dan reaksi Anda bisa berbeda-beda. Ada mungkin yang menangis, ada mungkin yang marah, ada yang memilih diam. Tetapi yang pasti adalah bahwa kemarahan itu menjadi juga sesuatu yang mengganggu diri kita. Namun bagaimana kita menghadapi semuanya itu? Kita harus ingat bahwa dalam kehidupan ini kita juga harus memilah. Kalau orang tersebut adalah orang yang tidak dapat menghargai apa yang Anda berikan, kebaikan hati Anda dapat memilih untuk Anda juga menjaga perasaan Anda. Jangan membuat diri Anda menjadi korban. Dan kalau orang tersebut adalah orang yang betul-betul Anda cintai dan mau menunjukkan, ya mungkin dia hilaf, dia lupa, atau mungkin memang dia berbuat salah dan kemudian dia menunjukkan bahwa dia mau berubah, dia belajar menghargai Anda, dia mencintai Anda, dan untuk itu dia mau berubah. Anda tentu akan merasakan, ya mungkin Anda marah, tapi kemudian Anda ingat, dia adalah orang yang aku sayangi, dan apa yang aku lakukan tidak akan sia-sia. Demikian pengalaman Anda berhadapan dengan pasangan atau dengan anak-anak Anda. Kendati pun Anda marah, tapi kalau Anda tahu mereka mau berubah, Anda dengan tentu rasa bertanggung jawab, rasa bahagia melakukan apa yang dapat Anda persembahkan lagi untuk mereka. Terluka bukan kata akhir, tapi terluka merupakan sebuah titik di mana Anda juga memberikan kepada mereka pembelajaran bahwa mereka harus belajar untuk bertumbuh. Dalam kitab suci kita hari ini dari kitab Nabi Yeremia, Allah juga mengalami kekecewaan yang luar biasa terhadap bangsa Israel yang tidak mendengarkan sabda Allah. Dan Allah juga mengungkapkan betapa dia juga marah terhadap bangsa ini. Bahkan dikatakan, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan yang tidak mau menerima pengajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah musnah dari mulut mereka. Tetapi dalam diri Allah, cintanya tidak pernah terbatalkan. Sekali Ia telah menciptakan dan mencintai manusia, selamanya Ia mencintai manusia tersebut. Tetapi selalu yang menjadi penentu adalah sikap hati manusia. Maukah dia berubah dan bertobat? Jika tidak, bagi Allah, keadilan adalah merupakan pintu terakhir yang mereka hadapi. Apa yang diperbuat oleh manusia, semua ada konsekuensinya. Jadi, mari kita belajar, mawas diri, kita melihat bagaimana saya hidup di hadapan Allah saat ini. Adakah saya hidup dalam kebenaran? Adakah saya mau bertobat? Semoga kita mau bertobat, berubah. Yang paling penting adalah bahwa kita sadar. Kesadaran menggerakkan kita untuk kemudian memutuskan dalam hal apa saya harus bertindak untuk pertobatan saya. Maka kita mohon berkat-Nya untuk menerangi hati kita, supaya kita tergerak untuk melihat apa yang mesti berubah dalam hidup kita ini. Dan kita mohon rahmat-Nya agar kita terbuka dengan kerendahan hati untuk dapat menemukan jalan kebenaran dalam hidup kita. Terimalah berkat-Nya Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, salam sehat, tetap semangat, dan salam bahagia.